Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Ahmad Abi Minara dari kelas A Hubungan Internasional Indralaya. Di video kali ini, saya akan membahas Forum Asia Pacific Economic Cooperation atau APEC. Saya yakin teman-teman semua pasti sudah tahu nih pada forum tersebut. APEC ialah forum ekonomi yang terdiri dari 21 negara anggota di kawasan Asia Pasifik. Dan di video ini, saya akan fokus pada prinsip open regionalism yang menjadi dasar pendekatan APEC, serta dinamika liberalisasi perdagangan dan investasi dalam agenda integrasi APEC. Sebelum saya memulai, teman-teman pasti sudah banyak yang lupa nih kapan sih APEC itu dibentuk dan apa tujuan utama dari APEC. Nah, APEC dibentuk pada tahun 1989 dengan tujuan utama mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, memperkuat komunitas ekonomi Asia Pasifik, dan mendorong liberalisasi perdagangan dan investasi, teman-teman. APEC adalah forum yang berbasis konsensus, yang artinya keputusan yang diambil bersifat tidak mengikat secara hukum, namun lebih kepada kesepakatan sukarela dari para anggota. Ini berbeda dari organisasi ekonomi lain seperti WTO, yang memiliki struktur aturan dan mekanisme penegakan yang lebih ketat. Dalam konteks APEC, negara-negara anggota tidak hanya mencakup ekonomi besar seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Cina, tetapi juga negara berkembang seperti Indonesia dan Vietnam. Hal ini membuat APEC menjadi platform yang unik untuk mengatasi tantangan dan peluang ekonomi beragam. Dan selanjutnya saya akan memasuki prinsip open regionalism dalam APEC. Salah satu prinsip utama APEC adalah open regionalism atau regionalisme terbuka. Prinsip ini berarti bahwa liberalisasi perdagangan dan investasi yang dilakukan di dalam APEC tidak hanya ditujukan untuk negara-negara anggota, tetapi juga diharapkan berdampak pada negara-negara di luar APEC. Ini berarti bahwa APEC tidak membentuk blok perdagangan tertutup seperti Uni Eropa, melainkan sebuah forum yang terbuka bagi dunia luar. Dan open regionalism juga mencerminkan bahwa negara anggota APEC memiliki kebebasan untuk menerapkan kebijakan liberalisasi sesuai dengan kondisi domestik masing-masing, dan tidak ada paksaan untuk melaksanakan kebijakan serupa pada waktu yang bersamaan. Ini memberi fleksibilitas bagi negara-negara anggota, terutama yang masih berkembang, untuk mengejar pertumbuhan ekonomi tanpa tekanan untuk segera menyamakan langkah dengan negara-negara maju. Namun, salah satu tantangan dari pendekatan ini adalah bagaimana menjaga koherensi antara kebijakan liberalisasi yang berbeda di setiap negara. Dan sedangkan di satu sisi, open regionalism memungkinkan fleksibilitas, tetapi di sisi lain, ini juga dapat memperlambat proses integrasi ekonomi secara keseluruhan di kawasan. Dan kita akan memasuki liberalisasi perdagangan dalam APEC. Teman-teman, APEC memiliki agenda yang kuat untuk mendorong liberalisasi perdagangan, yang berarti mengurangi atau menghapus hambatan tarif dan non-tarif yang menghalangi aliran barang dan jasa di antara negara-negara anggota. Sejak awal berdirinya, APEC telah berkomitmen pada tujuan Bogor yang bertujuan untuk mencapai perdagangan dan investasi bebas serta terbuka pada tahun 2020 bagi negara-negara maju dan pada tahun 2040 bagi negara-negara berkembang. Dalam praktiknya, APEC juga menghasilkan sejumlah inisiatif yang bertujuan untuk mengurangi hambatan perdagangan. Misalnya, APEC telah berupaya memfasilitasi rantai pasokan global dan meningkatkan transparansi serta efisiensi bea cukai. Selain itu, APEC juga mendukung pengembangan standarisasi produk dan prosedur untuk memastikan bahwa barang-barang yang diproduksi di satu negara anggota dapat dengan mudah diperdagangkan di negara anggota lainnya. Namun teman-teman, liberalisasi perdagangan ini tidak selalu berjalan mulus. Ketegangan antara negara-negara besar seperti AS dan Cina, serta perbedaan kepentingan antara negara maju dan berkembang, seringkali menjadi hambatan dalam mencapai kesepakatan yang lebih luas. Terlepas dari itu, APEC tetap menjadi platform penting untuk dialog mengenai perdagangan bebas. Dan selanjutnya kita memasuki liberalisasi investasi dalam APEC.
Selain perdagangan, APEC juga menekankan pentingnya liberalisasi investasi. Salah satu tujuan utamanya adalah untuk menciptakan lingkungan yang lebih transparan, dapat diprediksi, dan bebas hambatan bagi investasi lintas negara. Ini penting karena investasi, baik dalam bentuk modal asing langsung atau FDI maupun investasi portofolio merupakan mesin utama pertumbuhan ekonomi. Negara-negara anggota APEC telah mengambil berbagai langkah untuk mempermudah arus investasi seperti penyederhanaan regulasi, peningkatan infrastruktur, dan perlindungan hak-hak investor. Meskipun demikian, dinamika politik dan ekonomi di setiap negara anggota membuat liberalisasi investasi menjadi proses yang tidak seragam. Contohnya, beberapa negara mungkin memiliki kekhawatiran terkait pengaruh asing yang terlalu besar dalam sektor strategis mereka, seperti energi atau telekomunikasi. Hal ini menyebabkan beberapa negara tetap membatasi investasi asing di sektor-sektor tertentu, meskipun mereka mendukung liberalisasi di sektor lain. Dan apa saja sih tantangan dan masa depan APEC? Meskipun APEC telah mencapai banyak hal dalam mempromosikan liberalisasi perdagangan dan investasi, tantangan ke depan masih ada ketegangan geopolitik di kawasan Asia Pasifik, teman-teman, terutama antara negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Cina yang sering terjadi dapat memperlambat proses integrasi ekonomi. Selain itu, perbedaan tingkat perkembangan ekonomi di antara negara-negara anggota juga membuat proses harmonisasi kebijakan menjadi tantangan tersendiri. Namun, dengan adanya komitmen dari negara-negara anggota untuk terus memperkuat kerjasama, APEC tetap menjadi platform yang penting mencapai pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Dan kesimpulan yang dapat saya ambil ialah APEC memainkan peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Pasifik. Saya harap video kali ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana APEC bekerja dan tantangan yang dihadapinya. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.